Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi-materi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Dan pada kali ini saya akan membawakan materi tentang operator perbanding dan percabangan tunggal, ganda, majemuk di dalam Java. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu kelompok Agapuang, dengan anggota kelompok Alfredo Garcia Valdano dengan NPM 22311075 dan Intan Cahyani dengan NPM 22311090 dan Ella Dika dengan NPM 21311051 dan dengan saya sendiri Clinton Bantulan dengan NPM 22311057. Nah, bisa kita lihat di slide. Itu yang pertama adalah operator pembanding. Operator pembanding digunakan untuk membandingkan dua nilai dalam program. Operator ini menghasilkan nilai boolean true atau false. Berikut adalah jenis-jenis operator pembanding. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat dari jenis-jenis operator ya. Operator pertama yaitu sama dengan, yang kedua adalah tidak sama dengan, yang ketiga adalah lebih besar, yang berikutnya lebih kecil, yang berikutnya lebih besar atau sama, dan yang terakhir adalah lebih kecil atau sama. Nah, contoh pengguna adalah int a sama dengan 10, int b dengan 20, sistem out print a sama dengan b, false, sistem out print a lebih kecil dari b adalah true. Penjelasan: A sama dengan B membandingkan apakah nilai A sama dengan nilai B. Hasilnya adalah false karena 10 tidak sama dengan 20. Dan A lebih kecil dari B adalah membandingkan apakah nilai A lebih kecil dari nilai B. Hasilnya adalah true karena 10 lebih kecil dari 20. Dan untuk slide berikutnya adalah percabangan conditional statement. Percabangan digunakan untuk menentukan jalannya program berdasarkan kondisi tertentu. Ada tiga jenis percabangan utama, yaitu ident at labor at dolor magna liqua at mean venue equation of extraction laboris is out equals a komodo squat. Nah, untuk slide berikutnya adalah percobaan tunggal. Menggunakan if untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi bernilai true. Nah, ini di slide tersebut juga saya melampirkan kode Java ya, if kondisi blok kode. Dan juga percobaan kedua yaitu menggunakan if else untuk memilih satu dari dua blok kode berdasarkan kondisi. Dan ada juga di slide ini juga saya menuliskan contoh kodenya. If kondisi blok kode jika kondisi true, dan else nya blok kode jika kondisi false. Dan yang ketiga adalah percabangan majemuk. Menggunakan if else untuk memilih satu dari beberapa kondisi. Contoh dari kode Java yang saya tuliskan yaitu if kondisi blok kode jika kondisi 1 true, else if kondisi 2 blok kode jika kondisi 2 true, dan else blok kode jika semua kode false. Itulah contoh dari percabangan majemuk. Dan untuk slide berikutnya contoh program pertama yaitu percobaan tunggal. Nah, bisa kita perhatikan di dalam slide saya menuliskan kode Java yaitu public class percobaan tunggal, public class statement void main string age int nilai 75, if nilai lebih besar sama dengan 70, sistem out print selamat Anda lulus. Nah, penjelasan dari kode tersebut adalah yang pertama, jika akan mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan 70, dan jika kondisi terpenuhi true maka akan mencetak selama Anda lulus. Jika kondisi tidak terpenuhi, program tidak akan mencetak apapun.
Dan untuk slide berikutnya adalah program 2, yaitu percabangan ganda. Nah, bisa itu kita perhatikan di slide tersebut saya sudah menuliskan contoh kode percabangan ganda. Nah, di mana public class percabangan ganda, public static void main string age, nilai int nilai 60. If nilai lebih besar sama dengan 70, sistem print out selama Anda lulus, dan else sistem out print move Anda tidak lulus. Penjelasan dari kode tersebut adalah: yang pertama, program akan mengecek apakah nilai lebih besar atau sama dengan 70. Dan yang kedua, jika kondisi terpenuhi true, maka akan mencetak selama Anda lulus. Dan yang ketiga adalah jika kondisi tidak terpenuhi false, maka mencetak maaf Anda tidak lulus. Dan berikutnya adalah program 3 percabangan majemuk. Nah, saya juga menuliskan contoh kode percabangan majemuk di gambar yang ada pada slide, yaitu public class percabangan majemuk, public class void main string age nilai 8 sama dengan 85. If nilai lebih besar sama dengan 90, else if lebih besar dari 80, else if lagi nilai lebih besar dari sama dengan 70, else nilai Anda 0. Nah, penjelasan dari program ini adalah: yang pertama, program akan mengecek kondisi secara berurutan. Yang pertama, jika nilai lebih besar atau sama dengan 90, mencetak nilai A. Jika nilai lebih besar dari sama dengan 80 kurang dari 90, maka mendapatkan B. Jika lebih besar atau sama dengan 70 tetapi kurang dari 80, akan mencetak nilai C. Dan jika semua kondisi itu tidak terpenuhi, maka akan mencetak nilai Anda D. Untuk slide berikutnya adalah soal latihan. Nah, di slide tersebut kita bisa melihat soal percabangan majemuk. Tulis program untuk menentukan kategori usia. Nah, inilah kategori usia yang masuk dalam untuk soal latihannya, itu usia lebih kecil dari 12 adalah anak-anak, 12 sampai 17 adalah remaja, 18 sampai 64 adalah dewasa, usia lebih dari 65 adalah lansia. Jawaban. Di slide berikutnya adalah jawaban, yaitu kita bisa melihat gambar kode dari soal tersebut tentang percabangan majemuk untuk menentukan kategori usia. Penjelasan dari kode yang saya tuliskan di Java tersebut adalah: program mengevaluasi kategori usia berdasarkan nilai usia. Jika usia kurang dari 12, mencetak anak-anak. Jika 12 dan 17, mencetak remaja. Jika 18 dan 4, mencetak dewasa. Jika lebih dari 95, mencetak lansia. Nah, itulah contoh soal latihan, dan soalnya itu adalah tentang soal percabangan majemuk. Dan untuk slide berikutnya, dan itulah soal latihan dari percabangan majemuk yang bisa saya sampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.